Pemirsa, di Tangerang, Banten, surat permintaan THR dari organisasi masyarakat atau Ormas viral di media sosial. Pihak Ormas menjelaskan tidak ada unsur paksaan dalam surat permintaan THR tersebut. Pengurus Ormas Ahmad Jayadi membenarkan surat THR yang dikirim ke sejumlah perusahaan di Tangerang. Meski demikian, dia memastikan surat permintaan THR tersebut hanya bersifat permohonan, tidak ada paksaan kepada perusahaan. Saat ini surat permintaan THR tersebut telah ditarik kembali dan pihaknya telah meminta maaf kepada pihak perusahaan. Untuk poin isi proposal tersebut itu hanya sifat permohonan, sumbangan ya ala kadarnya. Tidak ada unsur paksaan, intimidasi ataupun nominal. Hanya sifatnya sumbangan. Itu pun jikalau perusahaan artinya mengakses. Hal yang sama juga terjadi di Bekasi. Pemirsa, pelaku industri mengeluhkan maraknya gangguan premanisme yang mengatasnamakan ormas yang kerap meminta jatah sumbangan. Aksi premanisme disebut menjadi salah satu penghambat investasi di kawasan industri Jawa Barat. Pelaku industri mengeluhkan maraknya gangguan premanisme mengatasnamakan ormas yang kerap meminta jatah sumbangan. Ancaman premanisme meningkat jelang Idul Fitri karena para pelaku juga meminta jatah tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Sosial dan Keamanan Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI, Darwoto mengatakan modus yang digunakan biasanya melalui proposal permohonan sumbangan atau permintaan bekerja sama. Memberikan proposal gitu kan, kemudian datang lagi menanya proposal, kemudian proposal itu ditolak sama perusahaan, terus kemudian membuat surat, terus nanti juga akhirnya membuat surat unjuk rasa gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita harus cegah ini. Janganlah terjadi hal-hal yang semacam ini. Ya sebenarnya kondisi ini ada setiap sudah cukup lama lah. Cuma belakangan ini semakin kesini hadirnya semakin bertumbuh ya, semakin banyak. Menurut Darwoto, aksi premanisme disebut menjadi salah satu penghambat investasi di kawasan industri Jawa Barat. Ancaman pemalakan atau premanisme dapat berpengaruh pada citra buruk kawasan industri. Para investor biasanya akan mencari tahu kondisi keamanan di sebuah lokasi sebelum berinvestasi. Ya, kalau kita bicara gangguan yang berkaitan dengan menggangguan terhadap investasi, ini kan terjadi tidak hanya di Bekasi saja, tapi di beberapa daerah di seluruh Indonesia yang ada kawasan-kawasan industri yang baru juga bisa terjadi demikian. Nah, oleh karenanya hal ini perlu ada penanganan yang baik. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa mengatakan pihaknya telah membuka layanan aduan terkait maraknya premanisme berkedok ormas yang meminta THR atau sumbangan kepada pelaku industri. Jadi kami menghimbau kepada seluruh ormas, seluruh instansi, kalau ada katakanlah ormas yang meminta hal seperti tersebut, ya tidak usah dilayani. Tolong dikomunikasikan dengan kita, dengan aparat Pemda, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak jelas. Ya, kami juga mengimbau oleh ormas, kalau ada memang sifatnya kebutuhan, komunikasikan saja dengan lembaga atau instansi yang terkait dengan ormas tersebut. Pelaku industri meminta perhatian serius dari pemerintah terkait menciptakan rasa aman bagi para investor maupun calon investor di Jawa Barat. Eka Jaya Saputra, Berita 1, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait keluhan pengusaha soal ulah ormas dalam mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendata ormas-ormas tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Polri yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak aksi premanisme berkedok ormas.
Seolah sudah menjadi penyakit musiman, setiap momen menjelang Idul Fitri, warga maupun sejumlah perusahaan mendapatkan surat permohonan permintaan tunjangan hari raya atau THR dari sejumlah organisasi masyarakat atau pengurus RT atau RW tempat mereka tinggal. Kadang-kadang surat-surat permohonan THR ini dibarengi dengan intimidasi serta dipatok dengan nominal tertentu. Malak berkedok permohonan sumbangan THR ini pun menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Aksi-aksi permanisme berkedok ormas ini kini telah menjadi budaya dan seolah sulit diberantas. Padahal hal ini justru merugikan banyak sektor termasuk sektor investasi. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait keluhan pengusaha soal ulah ormas dalam mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mendata ormas-ormas tersebut. Pak, soal LSM katanya sempat menghambat investasi, kan kemarin sempat ramai, itu menjadi sorotan juga nggak? Tentu nanti kita akan lihat satu-satu lagi. Ada banyak yang sudah kita inventarisir. Ya. Hal yang sama juga diungkapkan Polri yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak aksi premanisme berkedok ormas. Permohonan pemberian THR dan budaya pemerasan lainnya yang terus dibiarkan akan membuat banyak kerugian. Sudah seharusnya pemerintah bertindak serius, bukan malah membiarkan ormas yang hanya menjadi kumpulan para preman pemeras. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, kita akan membahas mengenai ormas minta THR ke perusahaan dan bagaimana dampaknya ke pelaku usaha. Kita akan membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri bidang hukum dan dari pelaku usaha juga kami mengundang dari Dewan Minyak Sawit Indonesia. Bergabung bersama kami PLT Ketua Umum DMSI Pak Sahat Sinaga. Lalu ada juga Komisi 3 Sudeson Chandra. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya mau ke pelaku usaha dulu nih berkaitan dengan ormas minta THR, Pak Sahat Sinaga. Pak Sahat Sinaga, seperti apa pengalaman Anda? Apakah memang belakangan ini atau mungkin selama ini marak terjadi ormas-ormas di lokasi-lokasi tertentu ini kerap meminta THR atau mungkin sumbangan dalam bentuk lain terhadap pelaku usaha? Apakah ada laporan tertentu di asosiasi yang Anda pimpin saat ini? Ya, kami Dewan Minyak Sawit itu asosiasi dari hulu dan juga hilir, di perkebunan sama juga di industri. Jadi akhir-akhir ini memang semakin gencar tekanan-tekanan dari berbagai pihak, terutama dari oknum, terutama dari ormas. Tapi bukan hanya dari ormas saja, juga pemerintah lokal juga ikut, dan juga komunitas lokal dan beberapa geng kriminal. Dan ini saya kira kalau kami mengusulkan, dulu saya waktu kecil itu sangat takut memasuki pagar orang lain karena di situ selalu tertulis, apalagi di perusahaan, KUHP 331 trespassing property, ya. Nah ini sekarang itu udah nggak ada nggak ada lagi dipajang di tempat perusahaan dan juga apakah masih berlaku atau tidak. Jadi saya kira properti daripada perusahaan itu tidak semudah itu untuk dimasuki baik oleh aparat ataupun ormas atau siapapun kecuali dapat izin. Jadi kalau perusahaan misalnya menolak, itu bisa diharapkan supaya bisa mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kepada 43 perusahaan anggota kami di GIMNI, yaitu dari daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, semua merasakan pengalaman sejenis. Jadi kami minta supaya mereka membuat catatan untuk bisa membuat laporan, sehingga resmi kita bisa membuat laporan, jadi tidak hanya duga-duga ataupun hoax gitu. Itu yang kita mintakan. Jadi seperti yang dialami di Bekasi tadi, memang akhir-akhir ini semakin gencar, terutama ormas-ormas untuk menekan perusahaan. Demikian, Mas. Baik, nampaknya sudah terjadi lama dan masif begitu ya Pak Sahat. Saya mau coba ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, dari perspektif penegakan hukum, seperti apa Anda melihat hal ini? Apakah memang ada hal tertentu yang membuat penegakan hukum untuk para
ormas-ormas yang meminta sumbangan atau dalam bentuk apapun terhadap perusahaan di sebuah daerah. Bahkan tadi Pak Sahat mengatakan pemerintah lokal juga ternyata juga salah satu pelaku. Seperti apa Anda melihatnya dari sisi penegakan hukum? Apa memang ada sulit ditegakkan hal ini sehingga masih berlangsung atau seperti apa? Tidak sulit sih kalau serius ya. Itu ya, ormas minta memalak atau memeras atau minta sumbangan. Ini merupakan satu gejala ya, jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat sebenarnya. Dan itu sifatnya laten, Pak. Asam surut kadang-kadang. Kalau dibiarkan, pasti lama-lama jadi marah. Gitu. Tapi begitu digertak mau seperti sekarang ini diviralkan gitu, otomatis ya minta maaf, nggak jadi minta sekarang. Itu gejala daripada premanisme ataupun pemalakan oleh ormas-ormas ini. Ini terjadi sejak saya masih Barada dulu, Pak. 50 tahun yang lalu. Tuh. Nah, kenapa kok gitu susah gitu? Nomor satu itu menjadi marah itu adalah karena pembiaran. Nomor satu yang harus bertanggung jawab itu adalah aparat keamanan setempat, terutama pemimpin aparat itu. Kalau itu lingkungan polsek ya itu kapolseknya. Kalau lingkungan polres ya itu kapolresnya harus bertanggung jawab. Nah, kenapa harus bertanggung jawab? Sebagai pembina Kamtipmas, dia harus mempunyai deteksi yang tajam. Kalau di wilayahnya itu ada keresahan, maka dia harus bertindak. Jangan nunggu kalau ada laporan baru bertindak. Itu kalau seorang pimpinan baik ya, maka faktor deteksinya itu tinggi dan kemudian sense of crisis itu tinggi, sehingga dengan adanya gejala gitu dia pasti nyari jalan bagaimana supaya itu tidak merasa rela. Itu nomor satu dari aparat setempat ya. Kenapa begitu? Karena anggota yang di lapangan itu biasanya hanya akan menindak model-model kayak gitu tuh kalau ada perintah. Kalau tidak dia yang membiarkan gitu aja, karena itu cuma bikin capek aja, gitu kan. Itu. Kemudian dari aspek masyarakatnya. Masyarakat kalau sudah terlalu takut kemudian membiarkan tidak lapor. Akibatnya apa? Aparatnya tidak tahu di wilayahnya itu terjadi gangguan kayak gitu. Nah, jadi ini ya kenapa menegakkan itu susah? Karena itu laten, karena itu adanya pembiaran itu tadi dari aparat maupun dari masyarakat sekelilingnya. Nah, kalau supaya ini bisa dicegah dengan masif dengan bagus gitu. Ya dua aspek itu harus ditingkatkan bersama gitu. Itu baru bisa dilakukan. Tapi Pak, sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Anda melihatnya? Apakah kalau polisi itu sejak saya dulu dinas jelas kalau dilaporkan ya pasti akan dipanggil tuh orang-orang yang malah itu dan sebagainya. Kalau masih dalam lunak-lunak gitu ya. Tapi kalau sudah sampai demo kemudian ini yang namanya malah itu Pak, itu tidak hanya seperti yang diberitakan tadi aja, baik-baik tuh minta sumbangan pada itu. Di lapangan tuh mereka mengarahkan demo ribuan Pak. Itu kadang saya pengalaman di Bekasi itu, karena saya juga tempat mengalami kesana juga tuh. Di Bekasi itu kan banyak pabrik ya Pak ya. Pabrik itu ada limbah itu. Nah, penjual limbah itu Pak, itu dikuasai oleh sindikat itu Pak. Satu kelompok yang kalau bukan dia tidak bisa masuk. Pengusahanya pun akhirnya tunduk pada dia. Kalau ada orang lain mau masuk, langsung nanti di demo Pak. Nggak bisa jadi itu dengan kekerasan. Itulah gejala daripada premanisme itu ya, mulai dari yang ringan sampai yang berat itu. Sama pengobatannya sebenarnya sama aja. Satu, komitmen daripada pimpinan setempat dengan deteksi yang tinggi dan keberanian untuk menindak, dan masyarakat yang mau melapor sehingga sedikit saja dilaporkan. Itu kira-kira sementara gambaran premanisme itu kayak gitu dari pandangan saya. Jadi memang sudah terorganisir begitu ya sindikat-sindikat ini, pemimpin lokal bahkan dengan para penegak hukum di daerah juga. Saya mau ke Bang Sodeson Tandra. Pak Sodeson, seperti apa Anda melihat dari kacamata Anda dari Komisi 3? Apakah memang ada celah regulasi atau mungkin bentuk pengawasan yang kurang sehingga praktik-praktik seperti ini masih terjadi? Seperti apa Anda lihatnya? Ya, terima kasih. Ya, salam untuk Pak Arianto ya, sama Pak. Hormat. Jadi begini, kita harus bicara ini. Persoalan ini kelihatannya mudah, menurut kami tidak mudah. Itu dulu. Kenapa demikian? Karena ormas itu kan di bawah Depdagri, ya kan? Izin-izin keluar ormas dan sebagainya, pembinaan di bawah Depdagri. Itu pertama. Yang kedua, memang apa yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto dan rekan kami dari paguyuban tadi, bahwa ini memang sudah mengakar dalam, ya kan? Nah, biasanya
polisi itu kalau baru menindak kalau ada unsur-unsur pelanggarannya, misalnya premanisme, pemerasan dan sebagainya. Nah, praktek yang kita dapat di lapangan itu biasanya pengusaha ini nggak mau pusing gitu loh, ya kan? Daripada nanti saya di demo berulang-ulang gitu kan. Oleh karena itu memang kita minta keseriusan dari semua pihak, gitu ya. Teristimewa pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini kita juga minta agar mereka itu mendukung kebijakan dari pusat. Ya, sekarang secara nasional ekonomi kita ini kan lagi lesu. Kita lagi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya kan? Nah, tetapi kemudian mereka diricui, kan? Biasanya datang itu baik-baik, gitu ya. Datang minta izin, masukkan proposal, ya toh? Kalau masukkan proposal pertama nggak ditanggapin, kemudian proposal kedua mulai sedikit ancaman. Ketiga, nanti kemudian demo. Tapi demo itu bukan untuk meminta sumbangan, tapi nanti mencari-cari kesalahan. Ya kan? Oh inilah, itulah, dicari-cari kesalahan. Sehingga kadang-kadang demo aja itu truknya mengganggu keluar dari kampung itu. Ya pengusaha itu kalau truknya diminta, barangnya tuh ditutup, ya toh, nggak boleh jalan misalnya 1 hari aja, berapa kerugiannya, ya kan? Nah, oleh karena itu tentu kami, ya, Komisi 3 ini kan mitra kerja kami kan salah satu adalah kepolisian. Tentu kami meminta agar demo-demo seperti ini harus ditangani secara serius. Tetapi persoalan permintaan sumbangan ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, ya. Teristimewa pemerintah daerah yang wilayahnya ada di situ, ya kan. Mulai dari camat, lurah itu harus proaktif. Mereka tidak boleh membuang salah itu atau mengatakan bahwa itu kewajiban dari pihak kepolisian. Karena kepolisian itu baru bertindak kalau ada ancaman atau ada perbuatan melanggar hukum. Tapi sebelum itu kan keresahan, ya minta sumbangan. Begitu proposal itu masuk, pengusaha itu udah pening, ya kan? Dia belum mempersiapkan THR, dia mulai mempersiapkan kelesuhan ekonomi kita, dia segala macam dipersiapkan. Oleh karena itu, menurut saya ini yang paling serius itu adalah pemerintah daerah. Ya, mereka punya Satpol PP. Ya, kan ini peristiwa yang berulang-ulang berpuluh-puluh tahun. Ya, kalau menjelang hari raya ini, ya kalau bisa itu Satpol PP itu patroli kemana-mana. Ormas-ormas itu sudah dipanggil karena dalam binaan itu ada linmasnya, ada Satpol PP dipanggil, ya. Kami melihat itu misalnya dari pihak Polres, dari pihak yang lain. Saya percaya betul kalau ada perbuatan anarki, premanisme, ancaman, pasti ditangkap, ya kan? Tapi mereka nggak bisa ditutup karena organisasi itu binaan dari Depdagri. Nah inilah yang kami minta agar benar-benar secara komprehensif semua pihak itu bekerja satu, ya toh, untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional kita. Kira-kira pendapat saya demikian. Terima kasih. Baik, sekarang saya ke Pak Sahat Sinaga. Saya ingin mengkonfirmasi lagi tadi. Jadi Pak Sahat, sejauh mana keterlibatan pemerintah lokal daerah dalam hal pemintaan sumbangan ini? Termasuk juga tadi Pak Arianto sempat menyinggung bahwa ternyata dari penegak hukum lokal juga terlibat, kepolisian di daerah juga terlibat, Kapolsek atau mungkin di level Kapolres. Sejauh mana pengalaman Anda pihak-pihak ini terlibat dalam permintaan sumbangan atau apapun namanya ini? Ya, begini Mas Said ya. Itu perusahaan itu selalu dalam posisi yang terlemah. Kalau dia stop produksi karena gangguan, itu juga loss. Jadi mereka itu serba susah. Jadi kalau kami mengharapkan, kalau zaman dulu di zaman waktu habis kemerdekaan itu, kita lihat itu selalu dipajang KUHP pasal 331. Dan saya masih ingat waktu saya masih kecil ya. Nah itu sekarang nggak ada lagi. Kalau misalnya itu ditegakkan kembali, apakah juga itu bisa membantu untuk menghalangi orang masuk suka-suka ke dalam premises daripada perusahaan? Itu aja usul kami.
Oke, jadi usulannya harus ada pembatasan area begitu ya, karena ancaman untuk masuk ke daerah itu selalu ada apabila itu belum ditegakkan. Saya mau langsung ke Bang Sodeson Tandra. Seperti apa Anda melihat usulan ini? Apakah ini masuk akal untuk ditindaklanjuti atau seperti apa Anda lihatnya, Mas Sodeson? Ya, terima kasih ya. Untuk salam juga untuk Pak Sinaga. Jadi begini, pasal itu kan sampai sekarang masih berlaku. Ya, di KUHP baru kita yang akan berlaku 3 Januari 2026 juga ada trespassing itu, ya kan, memasuki properti orang tanpa izin. Tapi mereka-mereka ini sudah lihai, sudah praktek berpuluh-puluh tahun, dan mereka tahu caranya bagaimana untuk mengakali hukum itu. Mereka datang memberikan sumbangan dengan cara baik-baik, ya kan, cara baik-baik dulu. Kemudian kalau tidak ditanggapi, minta lagi sumbangan surat yang kedua. Yang ketiga, mereka akan demo. Tetapi isunya bukan karena sumbangan, tapi karena misalnya kontainernya tuh jalan membuat kebisingan kampung atau macam-macam alasannya, ya kan? Oleh karena itu kami tetap mengusulkan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai wilayah itu dia harus memahami betul, ya, kondisi kerawanan daerah itu. Ya, kita juga tidak menutup mata misalnya ada kapolseknya yang terlibat atau kapolresnya, kita juga tidak menutup mata. Tetapi percayalah, kalau itu terjadi pasti akan ditindak, ya kan? Nah, kami juga dalam hal ini juga memohon juga kepada aparat kepolisian juga bahwa ini proaktif, karena ini sudah menimbulkan kerawanan begitu ya. Salah satu indikator kenapa kita ini tidak ramah investasi, karena penegakan hukumnya yang tidak jelas. Ya kan? Oleh karena itu memang kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk proaktif. Teristimewa polsek-polsek itu karena wilayah mereka itu ujung tombaknya. Ya toh? Tetapi juga kami harus menyampaikan bahwa kepolisian itu baru bertindak manakala ada pelanggaran hukumnya. Ya kan? Kalau orang mau demo misalnya, mereka demo itu bukan untuk ini, mereka demo bakar-bakar ban dan sebagainya. Sekarang ini timbul permasalahan yang baru kan. Mereka tuh tahu, tujuannya tahu bagaimana menghambat perusahaan-perusahaan yang tidak mau memberi sumbangan. Tetapi pintar mereka ini, sudah sangat pintar. Jadi mereka bakar-bakar ban dengan isu yang lain. Misalnya membuat kotor lingkungan, ya toh, membuat ini, membuat itu. Sehingga mereka tutup jalan. Ya, tadi Pak Sinaga bilang kan, 1 hari aja itu tidak produksi, 1 hari tidak kirim barang. Perusahaan itu loss berapa banyak. Nah, untuk itulah tentu ya aparat keamanan dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pihak kepolisian harus bertindak tegas. Yang tutup-tutup jalan harus diberantas, ditangkap. Ya, kami juga minta, ya pokoknya kalau sudah begini ndak usah ada pemaafnya. Minta-minta maaf itu ditindak aja. Kalau ada mulai kita tegakkan hukum dengan benar-benar, maka yang lain itu nggak akan mencoba-coba. Kan begitu. Ini bukan masalah kecil ya. Saya ulangi ini bukan masalah kecil. Masalah yang sangat besar. Ya kan? Di mana perusahaan-perusahaan yang besar itu, THR-nya saja bisa ratusan miliar satu kali keluar. Kan begitu. Belum lagi diganggu dan ini. Dan bukan satu ormas. Bisa puluhan ormas, ratusan ormas yang datang. Ya. Ada ormas kampung datang, RT bahkan datang, ya kan? Nah, ini persoalan-persoalan ini yang terus terang kami menghimbau khususnya kepada pemerintah daerah yang wilayahnya itu ada di situ untuk proaktif, ya toh, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat, memanggil ormas-ormas itu agar tidak lagi melakukan ini, ya, didampingi juga oleh kapolseknya, kapolresnya. Ya, harus proaktif ini. Kami mendorong ini. Kapolres yang punya wilayah untuk proaktif. Kalau enggak ini setengah mati ya. Salah satu indikator. Itu saya ulangi ya. Indikator. Kenapa investasi kita kalah dari negara tetangga misalnya Vietnam. Dan karena unsur penegakan hukumnya. Itu yang menjadi masalah. Selalu begitu. Ya, saya rasa demikian. Baik, penegakan hukum dan memang harus proaktif para petugas keamanan ini ya. Saya ingin langsung meminta respons dari Pak Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Menurut Anda di institusi kepolisian atau mungkin Kapolri, apakah menaruh perhatian khusus juga berkaitan dengan hal ini, Pak? Kita tahu tadi.
Sangat Pak, sangat. Pak Kapolri kemarin kan baru mengatakan itu, dalam saya lihat di televisi, bahwa kami akan tindak dengan tegas premanisme itu. Statement itu kayak gitu tuh setiap Kapolri menyatakan begitu Pak, kalau pas preman lagi rame itu Pak. Nah ya, pelaksanaan di lapangan itu tidak sama Pak, karena tergantung daripada aktivitas pejabat yang di lapangan itu tadi. Saya tadi sengaja tidak menyalahkan Pemda Pak, mohon maaf Pak Sudirman. Karena saya polisi, yang saya bisa salahkan adalah polisi sendiri lah, supaya jangan sampai saya membela diri. Tapi memang itu ya, jadi polisi itu Pak, itu akan aktif apabila ada laporan memang gitu. Tapi secara teoritis, seorang pimpinan wilayah itu Pak, itu mempunyai fungsi pembina Kamtipmas, di mana dia diberi kewenangan, kemampuan deteksi, mendeteksi wilayahnya itu, apakah rawan kejahatan apa itu, dan sense of crisis. Artinya itu apa kira-kira yang bisa menimbulkan krisis yang fatal di wilayahnya itu. Dia harus ambil langkah-langkah itu. Kalau misalkan gejalanya preman ini bukannya sekali dua kali, kan sering itu. Harusnya dia mengambil tindakan yang proaktif itu. Bagaimana cara meniadakan itu gitu. Jadi tadi yang saya katakan pembiaran itu tadi, pembiaran itu bisa karena satu memang tidak tahu di lapangan itu terjadi, dua atau memang dia enggan ya. Atau tiga karena takut risikonya, kan gitu ada itu pemimpin yang takut menindak preman karena takut di demo itu, banyak yang seperti itu. Nah itu, jadi itu tadi ya. Tapi intinya ya Pak, pembiaran itu bisa dikurangi apabila stressing dari pimpinan itu kuat, dan kemudian pelaporan dari bawah itu begitu intensif gitu. Yang paling bagus adalah apabila di daerah yang seperti itu, seperti Bekasi misalnya itu, dia bikin posko pengaduan khusus premanisme yang memeras itu. Saya kira zaman metode sekarang ini itu praktis ya, mudah dijangkau. Seperti tadi kan Pak Kapolres ngomong, kalau ada apa laporan saja kepada saya. Susah Pak, orang kalau suruh laporan nggak berani. Tapi kalau Bapak itu buka posko pengaduan khusus premanisme untuk Bekasi nomor segini, pasti langsung ditindak. Pasti itu berbondong-bondong orang langsung laporan. Ini saran saya pada polisi itu ya. Dan saran saya juga pada pimpinan Polri itu kayak gini ini bisa digalakkan Pak pimpinan di wilayah itu, kalau keberhasilan mengatasi preman di wilayah itu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pimpinan di wilayah. Jadi intinya apabila orang pimpinan di wilayah itu bisa dinilai baik apabila dia bisa mengendalikan situasinya di wilayah. Tapi kalau di wilayahnya itu sering kayak gitu kejadian, ya jangan dinilai baik dia. Cari aja ganti orang pemimpin yang berani bertindak tegas, yang bisa mengamankan wilayahnya itu. Jadi itu cara-cara untuk mencegah itu kayak gitu Pak, kalau dalam pemikiran saya sebagai saran untuk supaya ini masalah ini kejadian tidak hanya dianalisis kenapa sebabnya apa, tapi bagaimana solusinya, kira-kira salah satunya itulah. Banyak sekali cara lain yang bisa dilakukan. Terima kasih. Intinya semua pihak harus proaktif begitu ya Pak, dari pemerintah lokal, kemudian juga penegak hukum, kepolisian, dan juga harus pihak perusahaan juga tadi penting agar tidak menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan begitu. Untuk cari aman langsung saja kasih misalnya dengan penegak hukum setempat. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Jirsan. Selamat malam Pak Arianto, Pak Sinaga, selamat malam. Pak Sudirson, Pak Arianto. Ya. Selamat malam.